Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Hidayah, NPM 5021127. Tugas pertemuan ketiga. Menganalisis kebutuhan pembelajaran di SD terhadap muatan PPK dalam kurikulum 2013 dan P5 dalam kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran kontekstual PPK pada kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. PPK memungkinkan siswa belajar aktif, kolaborasi, dan terlibat dalam pemecahan masalah kontekstual. Penerapan PPK dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan pemahaman siswa dan referensi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pentingnya menganalisis KD. KD itu sendiri adalah kumpulan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. KD ini menganalisis untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang terarah dan fokus. Guru dapat menentukan materi pembelajaran yang sesuai, menentukan pembelajaran yang efektif, serta mengevaluasi pembelajaran yang objektif. Analisis KD juga membantu guru dalam mengidentifikasi kesenjangan antara KD yang diharapkan dengan KD yang dicapai oleh siswa. Pentingnya menganalisis IPK atau indikator pencapaian kompetensi adalah petunjuk konkret yang menggambarkan tingkat pencapaian siswa terhadap KD. Pentingnya menganalisis IPK ini bertujuan agar guru dapat mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan memberikan dukungan yang tepat. IPK ini juga dapat membantu guru dalam mengevaluasi aktivitas metode pengajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih baik. Lalu menganalisis KD dan IPK dalam pembelajaran IPS muatan PPK pada kurikulum 2013. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana KD atau kompetensi dasar tercapai dan memperoleh pemahaman mengenai indikator pencapaian kompetensi atau IPK siswa. Analisis ini penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Pentingnya muatan P5 dalam kurikulum karena membangun kebangsaan. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik dapat memahami nilai-nilai Pancasila, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi. Selain itu, muatan P5 juga mendukung pembentukan karakter peserta didik yang berintegrasi, jujur, dan bertanggung jawab. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP terhadap muatan P5 pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, yang disusun untuk setiap pelajaran mulai dari fondasi pada PAUD hingga fase F jenjang pendidikan menengah. Terdapat komponen-komponen CP. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, capaian pada setiap fase secara keseluruhan. Yang terakhir, capaian pada setiap fase secara elemen. Menganalisis ATP terhadap muatan P5 pada kurikulum Merdeka. Gambaran tentang ketercapaian tujuan pembelajaran muatan P5 dalam kurikulum Merdeka, keberhasilan mengembangkan karakter, serta kesesuaian dengan nilai-nilai kebangsaan. Analisis ini bertujuan, pemuatan pembelajaran P5 ini bertujuan untuk memastikan pencapaian kompetensi dalam memuat komponen dan mengoptimalkan pengembangan karakter. Menganalisis TP atau tujuan pembelajaran terhadap muatan P5 pada kurikulum Merdeka. Analisis ini bertujuan untuk membantu perusahaan meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan preferensi langganan, dengan memahami hubungan antara muatan P5 dan TP.
Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperoleh keunggulan kompetitif. Menganalisis CP, ATP, dan TP terhadap muatan P5 pada kurikulum Merdeka. Melalui analisis CP, ATP, dan TP, guru dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kompetensi peserta didik dalam muatan P5 pada kurikulum Merdeka. Hal ini memungkinkan guru untuk melakukan penyesuaian dan memaksimalkan proses pembelajaran. Dari materi di atas tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis KD dan IPK serta menganalisis CP, ATP, dan TP memiliki peran penting dalam pembelajaran IPS. Dengan memahami implikasinya, guru harus bisa memahami implikasinya agar guru dapat meningkatkan pemahamannya peserta didik serta dapat memaksimalkan dalam proses pembelajaran. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.